Selamat malam menjelang pagi. Kali ini saya akan membuat sebuah uh, implementasi project tutorial project kecil menggunakan Selenium WebDriver Cucumber Java. Project ini sudah saya buat, kemudian di sini saya menggunakan Selenium WebDriver Cucumber Java. Kemudian di sini ada uh, beberapa report yang sudah kejalankan. Oke, di sini adalah uh, BDD atau skenario yang saya telah buat. Kemudian di sini ada prosedurnya, step dari step-step yang akan kita lakukan dalam proses automation di Selenium WebDriver Java. Jadi di sini skenario-nya. Jadi setelah kita buat skenario ini, kita akan klik di sini. Misalkan klik ya, kita coba di sini pentung ya. Pentungnya ada di sini. Harusnya di sini kalau belum terjadi. Nah, ini ada pentung. Nah, di sini biasanya sudah ada bacaan step auto definition. Nah, step auto definition tuh jadi apa yang action yang ada kita lakukan di dalam proses automation tersebut. Nah, ini ada skenario dari BDD-nya dan ini stepnya, apa yang kita lakukan di prosesnya. Oke. Kemudian setelah kita membuat project, dari klik new project, terus misalkan kita klik new project di sini. Nah, di sini kita pilih projectnya, kita pilihnya pilihnya default gini. Saya pilihnya memakai Gradle ya. Saya pilihnya begini, klik projectnya apa, terus nanti setelah projectnya ini akan misalnya saya menyimpan di download ya, di C download, C user atau apa di hard disk kalian. Ini baru kita klik create. Nah, di create itu setelah kita create akan project. Nah, di project itu saya memakai library atau dependensi dari Gradle. Saya menambahkan ini Selenium Java version ini, kemudian WebDriver managernya dan Cucumber Java, dan saya menambahkan juga Cucumber report dan Cucumbernya untuk prosesnya. Kemudian di sini saya juga tambahkan untuk Gradle Cucumber reportingnya ya. Ini default ya, saya tambahin ini aja, saya tambahin ini, dan saya menambahkan ini juga prosesnya. Dan karena kita menggunakan Cucumber, jadi JUnit-nya saya disable ya. Oke. Di sini saya ada di source ini ada source main Java, kemudian ada source test Java. Di dalam source main Java, di situ saya buat beberapa package namanya base, locator, patch, dan WebDriver. Nah, dari masing-masing package itu saya di base ini saya membuat kelas. Nah, kelas namanya base spec object. Nah, kelas base spec object ini adalah berisi configuration di mana agar kita mappingnya lebih mudah ya. Misalkan saya menaruh locatornya di sini, kemudian locator kliknya apa, by locatornya, kemudian WebDriver saya taruh di sini juga untuk konfigurasinya, agar kita tidak bingung untuk mencari. Misalkan ada isu di locator di mana, kita bisa cari ke sini apakah komponennya konfigurasinya belum kita konfigurasi di sini. Oke. Setelah itu saya membuat interface. Di sini saya buat ada package locator. Nah, di dalam package locator di sini ada interface. Dan di sini interface ini berisi adalah locator yang akan kita automate, yang kita akan cari locatornya. Nah, di sini karena saya membuat register di suatu website e-commerce, nah saya membuat interface namanya register user locator. Oke. Setelah itu saya membuat packet page. Nah, di dalam packet page ini ada register user. Nah, register user ini berisi adalah dalam satu website, karena kita kan mau register ya. Nah, di sini adalah fungsi-fungsi atau metode yang akan kita proses di satu website action atau yang satu website tersebut. Misalnya kita melakukan open website tersebut, terus apa yang kita lakukan metodenya, kemudian kita ngisi apa, kemudian input apa. Nah, ini saya taruh di sini semua. Setelah itu di dalam package WebDriver itu ada WebDriver init. Nah, di dalam WebDriver init itu berisi kelas, di mana kelas ini berisi berisi untuk konfigurasi, di mana misalkan ya kita ingin menjalankan menggunakan Google Chrome, atau kita ingin menggunakan Firefox, menggunakan
browser yang lainnya itu kita bisa buat konfigurasinya di WebDriver ini tersebut, WebDriver ini di kelas ini. Nah di sini juga saya membuat suatu fungsi atau metode yang bisa dijalankan di virtual ya, dengan menggunakan Selenoid ya. Saya menggunakan Selenoid di sini untuk menjalankannya jika memang menjalankan secara virtual. Dan ini kalau menggunakan virtual ini bisa dijalankan prosesnya bisa kita jalankan, tapi ada konfigurasinya juga. Nah di sini juga karena saya menggunakan Chrome, maka saya untuk konfigurasinya menggunakan Chrome saja. Jadi WebDriver Manager. Jadi tidak usah menginstal Chrome Driver taruh di sini, Firefox taruh di sini. Jadi itu dengan memanggil WebDriver Manager dengan adanya bold Gradle di sini, otomatis dia akan tergenerate dengan version Chrome yang terbaru atau Firefox yang terbaru. Kemudian di source-java itu saya membuat package namanya base, hooks, dan step. Nah di base ini saya tidak berisi apa-apa sih, hanya kelas saja. Kemudian kalau untuk hooks, nah di hooks ini berisi tentang inisiasi dari WebDriver initnya. Kemudian di WebDriver hook ini juga bisa juga kita membuat integrasi. Misalkan kita mau integrasi ke TestRail, kita mau integrasi ke X-Ray. Nah, di WebDriver hook ini bisa juga untuk integrasi tersebut. Nah, di sini karena saya ingin setiap prosesnya saya ingin screenshot, maka bisa kita membuat satu fungsi metode di proses di WebDriver hook ini. Oke, setelah itu ada proses namanya step. Step ini adalah proses di mana kita telah membuat skenario yang ada di sini. Saya membuat sini kan skenarionya register ya. Register. Setelah itu, nah kalau kita sudah membuat skenario, kita bisa lihat di sini pentung. Nah, di sini biasanya ada create all definition, step all definition. Nah, setelah kita step all definition, nah dia akan terbuat nih kelas di sini nih, register step-stepnya apa aja. Nah, di sini saya membuat satu fungsi atau metode di sini untuk memanggil semuanya. Proses ini memanggil dari register user ini di dalam package-nya. Jadi kita tinggal panggil saja di sini untuk prosesnya. Oke, gimana sih cara menjalankannya? Oke, cara menjalankannya saya coba jalankan ya untuk prosesnya. Dan di sini kita klik skenario yang ada di sini, Gherkin atau BDD-nya, terus kita klik kanan, terus kita klik run fitur. Oke, kita jalankan prosesnya. Oke. Oke, ini berhasil ya, kita berhasil terregister ya. Di sini kalau kita berhasil terregister, nah di sini kalau berhasil diregister, itu kita akan lihat di reportnya ya, di reportnya ini. Nah, kita jalani, kita tunggu aja. Oke, ini berhasil ya. Kalau kita lihat, nah di sini kita bisa ngelihat recordnya. Gimana sih cara melihat untuk report yang dari tergenerate? Kita bisa klik Gradle-nya di sini. Nah di sini kita bisa memilih Cucumber report. Nah kita tinggal klik aja nih 2 kali. Nah dia akan bold ya untuk Gradle, untuk report generate Cucumber reportnya. Itu karena saya udah buat di bold Gradle tersebut. Inilah bold Gradle-nya saya udah buat di sini ya. Nah ini yang tergenerate otomatis, nanti dia akan generate di sini. Nah kita bisa ngelihat di bold. Nah di report ini kita bisa lihat ya, di report ini. Nah di generate report dan report kita bisa lihat di sini ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah terus kita bisa klik di sini. Oke, kita bisa klik di sini ya. Nah di sini bisa terlihat ya, ada prosesnya ya. Nah di sini ada beberapa screenshot ya, kita bisa lihat juga ya. Nah di setiap prosesnya saya membuat screenshot masing-masing. Nah